gimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Untuk membuka persekutuan hari ini, mari kita pujikan lagu Allah Itu Baik. Sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu untuk kami semua ya Tuhan, meskipun kami sampai saat ini masih beribadah dalam keadaan online ya Tuhan, karena virus corona ini, kiranya Engkau segera memulihkan keadaan ini ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali bersama saudara kami seiman ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu bersama-sama di rumah-Mu yang agung ya Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan memulai acara pada pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau urapi setiap kami, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo firman pada pagi hari ini dapat menjadi pembelajaran bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Raharjo, mari kita pujikan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik.
Mas Raharjo, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang terkasih teman-teman pemuda remaja, Shalom. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Pada saat ini kita akan persekutuan doa di masa pandemi dengan cara online. Baik, untuk mengawalinya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami akan melaksanakan persekutuan doa. Mohon buka hati dan pikiran kami untuk menerima sabdamu. Biarlah sabdamu menguasai hidup kami. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Akan saya bacakan. Mari. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hei kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, aku pun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan, Injil Matius telah kita baca bersama. Saat ini kita diberi tema dipakai atau dibuang. Tema ini adalah sebuah pertanyaan, talenta dipakai atau dibuang. Dari bacaan Matius ini, yaitu perumpamaan tentang talenta, saya ingin bertanya, siapa yang disebut Tuhan itu? Ya, Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan siapa yang disebut dengan hamba? Ya, hamba adalah kita semua. Ayat 14 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Dan seterusnya. Kerajaan surga di sini dibandingkan dengan seseorang yang akan pergi melakukan perjalanan. Tuhan memanggil hambanya dan mempercayakan kepada mereka hartanya. Harta tersebut dalam satuan talenta. Ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 5 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Harta tersebut tidak diberikan, namun dipercayakan menurut kesanggupannya. Jadi yang menerima pertama adalah 5 talenta, kemudian yang kedua 2 talenta, dan yang ketiga adalah 1 talenta. Talenta dipercayakan hambanya untuk apakah? Yaitu harta yang harus dijaga oleh hambanya selama tuannya pergi. Teman-teman pemuda remaja yang terkasih, di salah satu artikel media online idntimes.com, penulis menuliskan beberapa nama remaja Indonesia yang berusia 13 tahun yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya atas nama Linus Narapradana, ia menciptakan helm pendingin saat masih duduk di kelas 6 SD. Kemudian ada lagi Raffi Abdurrahman Ridwan, yaitu desainer cilik yang menjadi perancang busana Amerika Next Top Model. Dan tentunya masih banyak lagi nama remaja yang mampu berprestasi di usia mereka yang belum dewasa. Pertanyaannya, apa kunci kesuksesan mereka? Ternyata semuanya itu mereka peroleh, 1, yaitu berkat usaha dan kerja keras. Mereka memakai waktu untuk belajar dan berlatih dengan tekun. Kemudian yang kedua, mereka menghargai dan mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Dari perumpamaan tentang talenta ini, kita juga diajak belajar tentang karakter. Karakter seperti apa yang tercermin dalam sosok Tuhan? Sosok yang baik dan percaya, karena mempercayakan hartanya kepada hambanya pada saat melakukan perjalanan. Kemudian ia juga sosok yang penuh pengertian. Ia mengenal sekali hambanya, sehingga hambanya menerima talenta menurut kesanggupannya. Ia juga sosok yang penuh kasih, di mana hamba yang setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, kepadanya diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar, dan mengajak hambanya turut dalam kebahagiaannya. Kebahagiaan yang bagaimana? Yaitu kebahagiaan masuk dalam kerajaan surga. Kemudian bagaimana dengan karakter hamba 1 dan hamba 2? Ia baik dan setia. Mereka menerima talenta, lalu pergi untuk mengelola dan mengerjakan talenta yang telah diterimanya. Mereka baik karena mereka setia pada perkara yang dipercayakan tuannya kepadanya. Kesetiaan dan kebaikan yang mereka kerjakan akhirnya mendapatkan buah, yaitu kepercayaan untuk perkara besar.
Mereka juga menunjukkan kualitas dirinya sehingga mereka mampu menghasilkan talenta sejumlah kemampuannya. Lantas bagaimana dengan karakter hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta itu? Ia hamba yang jahat dan malas. Mengapa mereka jahat? Karena mereka malas mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Ia juga mempunyai sifat yang kurang baik. Mereka melihat tuannya kejam, picik, dan memanfaatkan dirinya. Mereka tidak mengenal tuannya dan tidak mengetahui maksud tuannya mempercayakannya. Teman-teman pemuda remaja yang terkasih, ada beberapa catatan dari kisah perumpamaan talenta ini. Yang pertama, yaitu talenta bukan satuan mata uang, melainkan satuan berat atau timbangan yang disetarakan dengan 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Para pekerja pada saat itu menerima upah 1 dinar dalam seharinya, sehingga 1 talenta itu sama dengan upah 6.000 hari. Jika dikurskan dengan saat ini, maka pekerja dengan upah minimum regional 2.700.000 per bulan atau 90.000 per hari, maka 1 talenta itu ada 540 juta rupiah. Tentunya jumlah yang tidak sedikit, modal yang sangat cukup untuk mengawali sebuah usaha. Artinya hamba menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta adalah jumlah yang tidak sedikit yang diterima dari tuannya. Yang kedua, bagi sang tuan, yang terpenting bukan hasil akhir atau berapa talenta yang bisa dihasilkan para hamba, melainkan soal tanggung jawab, kesungguhan, dan kesetiaan dalam melaksanakan tugas. Kepada hamba pertama dan kedua, tuannya berkata di ayat 21 dan ayat 23, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar." Sebaliknya kepada hamba yang ketiga, tuannya berkata di ayat 26, "Hei kamu hamba yang jahat dan malas." Mengapa jahat dan malas? Karena mereka menguburkan talenta yang telah dipercayakan kepadanya. Kemudian yang ketiga, hamba yang baik dan setia dengan sesungguh-sungguh pada tuannya akan menerima tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya dan diajak masuk ke dalam kerajaan surga. Sebaliknya hamba yang jahat dan malas disebut hamba yang tidak berguna dan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Tercatat di dalam Alkitab tadi di Matius ayat yang pasal 25 ayat yang ke-30. Dari perumpamaan talenta ini mendorong kita untuk menggali dan mengembangkan talenta atau potensi diri kita masing-masing yang merupakan anugerah dari Tuhan. Bagaimana caranya kita menggali potensi diri kita atau menemukan bakat kita? Caranya adalah tuliskan dalam secarik kertas potensi, bakat, impian masa depan yang teman-teman miliki atau teman-teman inginkan. Kemudian tulisan tersebut diperbesar agar jelas dibaca dan tempelkan pada kamar tidur atau tempat lain yang dapat dibaca setiap saat. Kemudian bulatkan tekad untuk mewujudkan potensi atau bakat tersebut dengan bersedia meluangkan waktu dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dicari. Kemudian juga tanamkan dalam iman bahwa Bapa Surgawi akan menolong teman-teman. Teman-teman pemuda remaja yang terkasih, berbuah dan bertanggung jawablah atas semua yang telah Tuhan percayakan, baik waktu, kemampuan, uang, dan sebagainya.
semua diberikan agar orang percaya menggunakannya sebaik mungkin bagi kemuliaan Allah. Kemudian juga setiap orang memiliki bagiannya sendiri-sendiri atau talentanya sendiri. Karena setiap orang percaya harus menggumulkannya apa yang menjadi bagiannya dan mengerjakan dengan setia sampai waktu yang dipercayakan Tuhan pada kita selesai. Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita malas memakai dan mengembangkan talenta yang kita miliki dan lebih memilih untuk mendiamkannya? Yang kedua, apakah kita terus bersemangat menggali dan mengasah talenta pemberian Tuhan tersebut, yaitu dengan cara memakai talenta kita untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Percayalah, jika dengan cara memakai talenta kita untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, Tuhan akan semakin melipat gandakan talenta-talenta yang ada dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan sabda-Mu. Jadikan kami hamba yang baik dan setia, agar mampu melaksanakan tanggung jawab atas kepercayaan talenta yang Tuhan berikan. Tuhan senantiasa memberkati gereja kami, pendeta, para majelis, komisi-komisi dan blog dengan sepenuh hati melayani Tuhan dan sesama. Demikian pula negara dan bangsa kami, agar segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Amankan juga pilkada yang akan diselenggarakan pada bulan Desember nanti. Kiranya para pemuda dan remaja, Tuhan akan memberikan semangat belajar, tekad untuk mengembangkan potensi agar menjadi generasi yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Agus Raharjo yang sudah membawakan firman Tuhan. Semoga kita anak-anak Tuhan lebih percaya diri dalam mengembangkan talenta kita masing-masing. Sebelum mengakhiri persekutuan pada hari ini, mari kita pujikan lagu Allah Bangkit Bersoraklah.
memberkati.